Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tema kita kali ini adalah menepis syubhat bahwa Allah itu ada di mana-mana. Karena tentu banyak sekali saudara-saudara kita yang meyakini dan memahami masalah akidah atau keyakinan akan tetapi melenceng dari kebenaran. Maka disinilah perlu kita luruskan pemahaman yang tidak tepat tersebut. Perhatikan apa yang Allah firmankan sendiri di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat yang keempat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam. Dalam kurun waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Allah mengkabarkan kepada kita tentang dirinya bahwa zatnya Allah itu ada di atas arsy, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa al-ba'in an khalqihi, yaitu jauh tidak nempel dengan makhluknya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy, akan tetapi Allah tidak menempel dengan arsy tersebut, akan tetapi jauh, yakni di atas arsy. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan makhluknya. Jadi jangan difahami kalau Allah bersemayam di atas arsy itu kemudian Allah nempel dengan arsy-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Al-ba'in an khalqihi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu jauh terpisah dari makhluknya. Kalaupun kita mengatakan bahwa rembulan di atas gunung, bukan berarti rembulan itu nempel di puncak gunung. Akan tetapi keberadaan rembulan berada di atas gunung ba'in, yakni jauh, tidak menempel di gunung itu. Begitu juga kita mengatakan pesawat ada di atas rumah kita. Bukan berarti pesawat itu nempel di genting rumah kita. Tidak, melainkan pesawat itu jauh ya di atas rumah kita, tidak menempel di dalam di atap rumah kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, walillahil masalul a'la. Allah berada di atas arsy, bukan berarti Allah nempel dengan arsy kemudian dikatakan Allah membutuhkan makhluknya. Tidak seperti itu. Walaupun Allah zatnya di atas arsy, akan tetapi kata Allah, ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah Maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Begitu juga wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar darinya, dari bumi tersebut. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya pula. Juga wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit
wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang masuk ke dalam langit. Allah pun maha mengetahuinya. Wa huwa ma'akum, dan dia Allah bersama kalian, ainama kuntum, di mana saja kalian berada. Bukan berarti zatnya Allah nempel bersama kalian atau melekat bersama kalian, tidak. Melainkan apa yang dijelaskan di dalam tafsir Jalalain, makna daripada wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, ai bi ilmihi, yaitu dengan ilmunya, al-muhit, yang meliputi bi kulli syai', terhadap segala sesuatu. Itu yang dijelaskan dalam tafsir Jalalain. Jadi yang dimaksud Allah bersama kalian di mana saja kalian berada adalah ilmunya Allah, kemahatauannya Allah terhadap kalian di mana saja berada, selalu meliputi dan maha mengetahui kalian. Allah maha mengilmui, maha mengetahui gerak-gerik dan perbuatan yang kalian lakukan. Bahkan apa yang kalian sembunyikan di dalam lubuk hati yang paling dalam sekalipun, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sekecil apapun, selembut apapun, sehalus apapun, bahkan perkara-perkara yang gaib sekalipun, Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Inilah yang dikandung dalam makna wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Bukan berarti Allah itu ada di mana-mana, akan tetapi ilmunya Allah yang meliputi segala sesuatu, ya, yang mencakup segala sesuatu yang ada di mana-mana. Itu adalah ilmunya Allah, kemahatauannya Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para makhluknya, bukan zatnya Allah. Zatnya Allah ada di atas arsy. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menafsirkan sendiri, wallahu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, bima ta'maluna, terhadap apa saja yang kalian kerjakan, basirun, maha melihat. Itulah Allah menjelaskan bahwa Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Itu artinya Allah maha melihat, maha mengetahui, ya, bahkan maha mendengar apa yang ada pada diri kalian semua. Dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kemahatauannya Allah, dari kemaha melihatannya Allah, ya, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Itulah yang meliputi segala sesuatunya dari para makhluknya, walaupun zatnya ada di atas arsy, ada di atas langit, ya, Allah jauh, tidak nempel dengan makhluknya. Itu penjelasan yang benar, ya. Jangan sampai kita terkecohkan dengan yang di berbagai pendapat atau berbagai komentar atau berbagai perdebatan kontroversi di antara beberapa orang yang dianggap ulama atau orang-orang yang dianggap, ya, ahli ilmu, ya, ataupun para kiai. Tidak. Kita harus kembali kepada apa yang Allah sendiri menjelaskannya di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat. Ini sangat jelas dan gamblang, dan inilah yang bisa menepis syubhat-syubhat yang berkeliaran di mana-mana yang membahayakan akidah kaum muslimin. Sebab apabila seorang akidahnya tidak benar, keyakinannya melenceng, tidak sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, maka dipastikan akan menjadi manusia yang sesat. Dan kalau sesat, maka dipastikan akan masuk ke dalam azab api neraka. Apalagi sesat dalam masalah akidah,
keimanan dan keyakinan. Jangan sampai akidah kita rapuh, akidah kita keliru, padahal akidah itu adalah pondasi, ya. Manakala pondasinya rapuh, tidak kuat, ya, maka bangunan semegah apapun pasti akan runtuh dan sia-sia. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.